Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Muhib. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Pelajaran keempat, ayo membayar zakat. Subtemanya yaitu orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja nanti orang yang berhak menerima zakat? Kalian tonton video ini sampai selesai agar paham. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa agar nanti dalam belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai pembelajaran, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan anak-anak? Pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi ayo membayar zakat. Submaterinya orang yang berhak menerima zakat. Nanti kalian perhatikan video ini sampai selesai. Kalian tonton video ini sampai selesai agar nantinya paham. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang menerima zakat dalam firman-Nya Quran Surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai rumah dan pekerjaan tetap. Nah, ini termasuk orang fakir. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mungkin punya rumah, mungkin punya pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, ini disebut orang miskin. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam.
Untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang dimaksud mu'alaf di sini adalah orang yang ada keinginan masuk Islam tetapi masih lemah sehingga perlu dibujuk seperti itu. Yang kelima, ghorimin atau orang yang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Orang yang banyak hutang tetapi kemampuannya tidak mampu atau tidak bisa membayar hutang-hutangnya termasuk ghorimin. Yang keenam yaitu Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu tapi kesulitan dalam biaya. Misalkan kamu ingin masuk ke perguruan tinggi tapi kamu tidak memiliki biaya, maka kamu boleh atau berhak menerima zakat dari badan amil zakat. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Pada masa sekarang, budak sudah tidak ada. Ini hanya berlaku pada masa lalu ya. Yang kedelapan, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, masjid atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk berzakat ya. Ingatkan orang tuanya apabila belum berzakat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya untuk update video terbaru. Kalau kalian menyukai video ini, klik jempol atasnya ya. Jangan lupa share kepada saudara yang membutuhkan pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.